Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik terus ya anak-anak semuanya. Nah, untuk pagi ini jangan lupa kalian untuk tetap semangat dan juga tetap bahagia terus. Oke? Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin oleh Aska Ajami ya, Aska? Ya, boleh Aska untuk memimpin doa? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selesai. Nah, anak-anak, ibu mau tanya, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, mantap. Kalian pasti udah siap semuanya ya. Oke, dicek lagi nih. Posisi duduknya dirapikan, tegak tapi tetap santai. Terus juga bukunya disiapkan ya anak-anak. Ya, sudah siap semuanya? Oke, nah. Pertama-tama ibu ingin bertanya dulu nih. Kalian pernah nggak pergi ke sebuah taman bermain dan kalian menemukan ada satu benda dan benda itu menunjukkan sebuah tempat atau jalan gitu untuk posisi-posisi di taman bermain itu. Kalian pernah menemukannya? Hai, Bu. Oh, ada yang pernah ya? Ya, benar. Kira-kira kalian tahu apa benda itu? Petunjuk jalan atau peta atau misalnya Dena. Ya, benar. Ada petunjuk jalan. Terus apa? Ada Dena, benar Dena. Terus peta. Ya, benar, peta ya. Nah, kalian benar semua nih. Oh, udah pada pinter ya kalian. Terus kira-kira kalian tahu nggak apa gunanya benda itu ada di tempat itu? Petunjuk jalan biar gak tersesat. Ya? Oh, benar. Benda itu untuk menunjukkan jalan, untuk tidak bikin kita tersesat dan kita tahu di mana posisi kita sebenarnya. Pintar kalian semuanya. Nah, makanya dari itu hari ini kita akan belajar tentang denah yang tadi dan juga bagaimana cara kita membuatnya dan kita membacanya. Baik anak-anak, nah tetap semangat, jangan lupa kita belajar untuk mendapatkan ilmu baru ya. Jadi kalian harus semangat terus belajarnya biar ilmunya masuk ke dalam otak kita semua. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh ibu guru yang lainnya. Dadah. Anak-anak, ketika kalian berangkat ke sekolah, tempat atau bangunan apa saja sih yang kalian lewati? Ada yang mau menjawab? Saya melewati apotek, Bu. Saya melewati rumah sakit, Bu. Saya melewati toko kue, Bu. Bagus anak-anak, benar ya. Jadi ketika kita berangkat ke sekolah dari rumah, tentunya kita akan melewati berbagai tempat atau bangunan seperti apotek, toko kue, kantor polisi, kantor pos, rumah sakit, dan lain sebagainya. Ibu mau bertanya nih kepada kalian, apa sih pengertian dari denah? Ada yang mau bisa menjawab? Tidak, Bu. Baiklah, jika tidak ada, anak-anak, jadi denah merupakan gambaran tata letak suatu jalan, tempat, atau bangunan. Sekarang, ibu meminta kalian untuk menyiapkan satu lembar HVS kosong. Setiap siswa harus menggambar denah jalan dari rumah menuju ke sekolah beserta dengan gambar bangunan-bangunan yang dilewatinya. Apakah kalian mengerti anak-anak? Baik, jika mengerti, ibu akan kasih waktu kalian selama 20 menit untuk mengerjakan. Dimulai dari sekarang ya. Semangat! Baik, ya, Bu.
Anak-anak, apakah sudah mengerjakannya? Waktunya sudah habis ya. Ya, semuanya udah selesai ya gambar denahnya. Sekarang Ibu mau kalian buat tunjukin gambar denahnya ke teman-teman. Tunjukin di layar, terus jelasin gambar denahnya. Yuk, mau siapa yang duluan? Kalau nggak ada, nanti Ibu yang tunjuk. Tapi mending kalian yang sendiri yang mau duluan. Mau siapa coba? Siapa ya? Dari ini deh. Dari Kisti dulu. Ini Dena jalan dari rumah saya ke sekolah. Ini rumah saya. Nanti kita jalan terus kita ngelewatin apotek. Habis itu kita ngelewatin tukang beras. Jalan terus nyampe deh di sekolah saya. Sip, terima kasih Kisti, bagus sekali. Sekarang selanjutnya siapa ya? Sabila deh, Sabila. Nah, rumah saya pertama ini rumah, langsung ke masjid, langsung jalan, ada Indomaret, terus kita lurus, langsung nyampe ke sekolah. Oke. Sekarang terakhir nih. Siapa ya? Azam deh, boleh. Ini Dena jalan dari rumah saya ke sekolah dengan melewati Basamas Alex, Kapling Lestari, Tukang Jus, masjid, Alfamart, pet shop, bengkel, sampai ke sekolah. Wah, denahnya sangat lengkap ya, gambarnya banyak sekali. Azam ini juga menggambar ya ternyata. Terima kasih buat anak-anak yang sudah mau menunjukkan gambar denahnya. Sekarang Ibu mau tanya lagi nih. Tadi di gambar denahnya itu ada apa aja ya? Ada arah mata angin. Di gambarnya ada rumah, ada arah mata angin, ada masjid, ada arah mata angin, bengkel, dan sekolah dasar. Ada gambar rumah, ada jalan, ada apa lagi? Iya, ada Indomaret ya, ada apa lagi tadi tuh? Ada sekolahnya, ada arah mata anginnya. Nah, tapi coba kita perhatikan lagi. Gambarnya itu kecil-kecil ya, padahal rumah kita besar. Jalanannya juga besar. Sekolah kita besar, tapi pas di gambar itu pada kecil-kecil ya? Iya, soalnya denah atau peta itu memang digambarkannya itu lebih kecil ukurannya daripada gambar yang atau ukuran yang sebenarnya, supaya jadi lingkungan yang ukurannya besar bisa digambarkan ke dalam satu permukaan datar yang lebih kecil. Salah satunya itu di kertas HVS, supaya orang-orang itu dapat mengetahui informasi khususnya tempat atau jalan seperti itu. Misalkan nih Kisti mau main ke rumah Sabila, tapi Kisti nggak tahu jalannya. Nanti Sabila bisa memberikan apa? Denah jalan ke rumahnya. Iya, supaya Kisti tahu rumahnya Sabila. Iya, betul. Sekarang ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang masih belum paham. Langsung aja makan, ada yang mau bertanya langsung on mic aja ya. Tidak ada, Bu. Tidak, Bu, tidak ada. Nggak ada? Oh ya udah kalau gitu. Semuanya udah pada ngerti ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian sesuatu nih. Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi tentang denah. Baik, Bu. Sekarang kalian kerjakan masing-masing ya. Ibu kasih waktu kalian 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, Bu. Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita sama-sama membahas soal evaluasinya. Baik, langsung saja. Soal evaluasi nomor 1 yaitu simbol wilayah atau area yang terdapat di dalam peta menggambarkan tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu, menggambarkan unsur-unsur peta. Tepatnya lagi yaitu simbol wilayah atau area yang terdapat di dalam peta menggambarkan tentang unsur-unsur ataupun komponen-komponen peta yang meluas. Selanjutnya,
Soal evaluasi nomor 2 yaitu sebutkan 3 bagian yang terdapat di dalam simbol. Bu. Ya, Bu. Simbol titik, simbol garis, simbol area. Betul sekali. Ada 3 bagian yang terdapat di dalam simbol. Yang pertama ada simbol titik, yang kedua ada simbol garis, dan yang ketiga ada simbol area. Selanjutnya, soal evaluasi nomor 3 yaitu apakah arti warna kuning yang terdapat di dalam peta? Ya, Bu. Dataran tinggi. Betul sekali ya. Arti warna kuning yang terdapat di dalam peta itu menandakan adanya dataran tinggi. Oke, selanjutnya soal evaluasi nomor 4 yaitu gambarkan simbol gunung yang terdapat di dalam peta. Baik anak-anak, coba kalian semua tunjukkan gambar kalian sama ibu. Ini, Bu. Semuanya hampir benar ya. Semuanya hampir benar ya. Baik, soal evaluasi yang terakhir yaitu gambarkan simbol jalan raya yang terdapat di dalam peta. Sekarang tunjukkan hasil gambar kalian. Coba tunjukkan. Ini, Bu, nomor 5. Bagus sekali. Semuanya sudah benar ya anak-anak? Ya, baik anak-anak, sekarang coba Ibu mau tanya, kesimpulan apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Coba siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Denah merupakan gambar dari suatu tempat yang membantu kita dalam mengetahui tempat tersebut serta arah dari tempat tersebut. Seperti itu, Bu. Iya, betul sekali. Bagus ya, Syafa sudah menjawab dengan betul. Sekarang siapa lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini? Coba angkat tangannya. Saya, Bu. Ya, silahkan Evi. Jadi, kesimpulannya, dalam menggambarkan denah terdapat gambar simbol-simbol seperti gambar gedung, gambar jalan raya, dan arah mata angin, Bu. Ya, betul sekali ya. Jawaban dari Evi. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan nih. Jadi sebenarnya apa sih perbedaan denah dengan peta? Dan juga apa persamaannya? Coba siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Ya, boleh, silahkan Septi mau menjawab, silahkan. Kalau menurut saya, denah itu merupakan suatu gambar lokasi, suatu tempat yang sempit dan juga tidak diukur, Bu. Kalau misalkan peta itu gambar yang menunjukkan letak tempat yang lebih luas dan juga ada ukuran skalanya. Misalkan peta desa, kabupaten, provinsi, maupun peta Indonesia. Ya, bagus sekali ya, jawaban dari kalian semua itu sudah betul. Nah, jadi pada intinya denah dan peta ini merupakan gambar yang menunjukkan letak suatu tempat dan membantu kita untuk mempermudah mencari letak dari suatu tempat. Hanya saja denah itu mencakup wilayah yang lebih sempit dibandingkan dengan peta. Misalnya denah lokasi rumah kalian ke sekolah seperti yang telah kalian gambar, lalu ada denah tempat wisata, lalu ada juga denah supermarket misalnya. Nah, itu tuh cakupannya lebih sempit, sementara peta ini cakupannya merupakan wilayah yang luas, misalnya peta Jawa Barat, peta Indonesia, ataupun peta kabupaten misalnya. Nah, di dalam peta ini terdapat beberapa simbol seperti legenda, skala, warna, garis, dan lain-lain. Sementara dalam denah ini biasanya hanya terdapat gambar simbol bangunan dan nama-nama lokasi setiap gambar. Namun, ada satu bagian yang dimiliki oleh peta maupun oleh denah, yaitu arah mata angin. Nah, seperti itu. Sekarang apakah sudah paham semuanya mengenai materi hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu? Baik, kalau sudah paham, pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum mengakhiri, kita baca doa dulu bersama-sama ya. Baca doa dimulai. Cukup. Baik, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya anak-anak.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.